Salah satu tari Bali yang diperkirakan merupakan peninggalan kebudayaan prasejarah adalah tari barong. Bagi masyarakat Bali, tari barong merupakan sebuah tari yang sangat terkenal, tidak saja sebagai tari pertunjukan, tetapi yang lebih penting lagi adalah sebagai tari upacara karena ada unsur-unsur kepercayaan di dalamnya. Barong dan rangde adalah sebuah pralingga yang mempunyai aspek religius, sehingga secara simbolis barong dan rangde diagungkan serta disungsung karena diyakini akan dapat memberikan kerahayuan dan keselamatan. Pralingga ini adalah salah satu objek sekaligus subjek penghayatan umat Hindu di Bali. Keberadaannya sering dimaknai sebagai wakil dari konsepsi Rua Bineda. Konsepsi Rua Bineda dalam ajaran agama Hindu bukanlah diartikan secara ekstrim bahwa kebenaran dan kejahatan adalah hal yang berbeda sampai ke titik esensi dan substansial. Rua Bineda yang terdiri dari dua suku kata yaitu Rua dan Bineda berarti dua perbedaan atau dua yang berbeda. Dua perbedaan ini mengandung makna bahwa antara unsur yang satu dengan yang lainnya adalah berbeda. Berbeda bukanlah berarti satu sama yang lainnya berdiri sendiri, namun saling melengkapi, saling mengisi, dan menjadi sebab akibat adanya kedua perbedaan ini. Rua Bineda yang dilekatkan pada wujud barong dan rangde dilihat sebagai benda suci. Maka aspek magis dan religiusnya diyakini sebagai pengikat serada ketuhanan yang mampu memberikan kerahayuan bagi masyarakat penyungsungnya. Tari barong sebagai tari upacara yang sangat disakralkan dipentaskan pada saat upacara di pura atau tempat-tempat suci lainnya. Sebagai salah satu contohnya adalah tari barongket yang dilaksanakan di Desa Gunakse, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dalam pelaksanaannya diawali dengan pementasan tari Jauk yang mengisahkan tentang seorang raksasa yang sangat galak. Jauk yang menggunakan tapel berwarna merah bernama Jauk keras, sedangkan Jauk yang menggunakan tapel berwarna putih dinamakan Jauk manis atau Jauk longgor. Usai tari Jauk dipentaskan tari telek dan tapel bang yang menggambarkan perjalanan Betara Wisnu dan Betara Brahma mencari tempat Dewi Uma yang dikutuk turun ke dunia sebagai Dewi Durga oleh Betara Wisnu. Dalam prosesi ini terdapat barong lingsir berupa tarian tapel barong tanpa tubuh dan gelungannya. Barong ini merupakan barong warisan secara turun-temurun yang ada di Desa Gunakse. Karena kondisi barong ini sudah lapuk, maka barong ini digantikan oleh barong anom. Inggih titiang matur amatre, puniki ring Desa Gunakse wonten sesolahan sane kuastanen barong. Punika wantah sesungsungan desa sane riyin iriki wonten sampun barong sekitar tahun 1800. Sesampune sane sampun suwe puniki retak tapel barong punika raris kekaryanin malih sane baru sane suwe puniki sane let kewastanen ide Betara lingsir. Sane wau kekaryanin kewastanen ide Betara anom. Fungsi pementasan barong ring Desa Gunakse puniki wantah tetujonnyane menghayung-hayuning buana. Dumun nanin nenten napi wastane kesolang manut kadi aci-aci ring desa nanin desa diki krama desa grubog kendan. Menika mawinan nyabran raine sane sampun anggen ugar-ugar ring desa patut nyolahang ide Betara gede sane kewastanen puniki barong ketah
meparab ide betara sakti. Punika fungsi sesolahan barong ring desa Gunakse, cutat ipun wantah anggen mehayu-hayuning jagat ring Gunakse. Artinya penyucian Buana Agung. Malih lanturang di tiang malih akide, puniki sesolahan barong saniwau judul punika kawastanen Siwa Tatua. Siwa Tatua. Puniki manut kadi sampun cerita ring masyarakat dok ring mercepada wenten grubuk gering raris ide Sang Hyang Trimurti mapi kayun jaga tedon ke mercepada ide Sang Hyang Brahma dados topeng bang ide Sang Hyang Siwa dados barong ide Sang Hyang Wisnu dados tele. Napi mawinan ide tedun sampun katur saniwau risampun napi wastana Sang Hyang Siwa memastu Dewa dados Durga ide tedun ke jagate raris ring Pempatan Agung miyoga ngawet tuang gerubuk gering. Punika mawinan ide betara Sang Hyang Trimurti mapi kayun jaga mapi tulung ring panjak-panjak ring mercepada. Sesampune rawuh ring mercepada puniki raris telek sarang topeng bang sanai wau ke solang punika ngererah meriki-merika linggih ide betari Durga ring jagat raya. Ide betari Durga wenten talar pengiring sane kawastanen Kalika. Risedak wengi sang Kalika puniki tedun ke setra ngererah sawaning wong rare irike raris kecunduk ring betara Siwa sane sampun meraga barong utawi Candra Geni. Risedak puniki Kalika ngastiti nakti ring setra punika raris keusa asik ring Candra Geni. Sesampune perang tanding keni kekaonang sang Kalika punika sane ngangge tapel rarung raris ide matur ring Dewi Durga. Dewi Durga bendu pisan antuk kekaonan Kalika punika raris erang tumuli nantang Candra Geni aprang tanding. Inggih risedak meperang puniki raris rauh pengiring Candra Geni utawi barong punika sane kawastanen kadiriki daratan utawi unying puniki kiri kanan penari unying puniki selaku pengiring barong. Barong raris terus meyude puniki lawan rangde Candra Geni marep aprang ring betari Durga puniki nenten wenten kasor sinalih tunggil nenten wenten kasor puniki kawastanen perang abadi perang antara Dharma melawan Adharma. Inggih wantah sapunika preside katur antuk titiang latarang pemargi sesolahan barong ring desa Gunakse kirang langkung titiang lungsur geng rene sinampure. Inggih wantah menika puput. Pada pementasan juga ada tari rangde sebagai suatu tarian yang cukup terkenal karena rangde dianggap sebagai lambang atau tokoh penyebar ilmu hitam perwujudan Dewi Durga.
Narak dilakukan dengan menikamkan keris ke dada dalam keadaan tidak sadar atau kerauhan. Orang yang kerauhan sering melakukan adegan-adegan di luar batas kemampuan manusia normal, seperti makan daging ayam yang masih hidup. Setelah pementasan Barong Lingsir, dilaksanakan pementasan Barong Anom. Barong adalah penunggalan dari Tuhan yang dijadikan sandaran terakhir apabila manusia menemui masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan akal dan rasio, seperti diserang wabah penyakit. Aspek magis dan religius yang terdapat pada Barong diaplikasikan untuk mengusir buta yang mengganggu ketentraman jagat. Sesungguhnya buta kala ini lahir sebagai akibat adanya ketidakharmonisan antara Buana Agung dengan Buana Alit. Ketidakharmonisan ini terutama disebabkan oleh sikap tidak baik manusia dalam memperlakukan alam beserta isinya. Hal ini oleh manusia dibayangkan sebagai sesuatu yang menakutkan, terkadang dengan wujud makhluk gaib. Menurut Segara, disebutkan bahwa kekuatan terbesar Barong ada pada bagian mata dan jenggotnya yang terbuat dari bahan rambut manusia. Berdasarkan keyakinan, Barong dalam cerita dianggap sebagai wakil dari kebenaran atau dharma. Apabila pada desa terdapat suatu wabah penyakit, maka pemangku akan segera merendam jenggot Barong tersebut pada segelas air bersih yang kemudian dijadikan air suci atau tirta. Tirta ini diyakini mempunyai kekuatan magis untuk dapat mengusir berbagai kekuatan jahat yang mengganggu desa. Dalam pementasan Barong Ket di desa Gunakse, Barong diandaikan sebagai Ratu Ning Alas atau Raja Hutan. Raja hutan ini mempunyai teman yang bernama I Bojog atau Kera. Persahabatan antara keduanya sangat erat dan hidup saling tolong-menolong. Topeng pengalasan melambangkan kehidupan manusia yang pekerjaan sehari-harinya mencari kayu bakar di hutan. Lama-kelamaan hutan tersebut rusak. Melihat keadaan ini, si Raja Hutan marah dan menyerang manusia yang pada akhirnya manusia ini dapat dikalahkan. Menurut beberapa pendapat bahwa nama Barong berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata baruang, yang kemudian dalam bahasa Indonesia atau Melayu disejajarkan dengan kata beruang, yaitu nama seekor binatang berkaki 4 dan berbulu tebal. Menurut lontar Barong Swari, disebutkan bahwa asal-usul Barong bermula dari dikutuknya Betari Ume oleh Betara Guru untuk turun ke dunia sebagai Dewi Durga. Kutukan ini menyebabkan Dewi Durga menjadi murka
dan selanjutnya melakukan yoga ke 4 penjuru dunia. Ketika beliau beryoga menghadap utara, terjadilah gering lemi mutu atau wabah penyakit. Ketika beliau beryoga menghadap ke barat, terjadilah gering memancuh. Ketika beliau beryoga menghadap ke selatan, terjadilah gering rung buana, dan ketika beliau beryoga menghadap ke timur, terjadilah gering utah bayar atau muntah mencret. Adanya bermacam-macam gering atau wabah penyakit menyebabkan dunia terancam mara bahaya. Melihat kesedihan yang dialami umat manusia, para dewa di sorga loka merasa kasihan, sehingga Sang Hyang Trimurti bersepakat turun ke dunia dan menyelamatkan manusia dari kemurkaan Dewi Durga. Sang Hyang Trimurti lalu mengubah wujud dalam berbagai bentuk, yaitu Betara Brahma menjadi topeng bang, Betara Wisnu menjadi telek, dan Betara Iswara menjadi barong. Dalam menanggulangi atau menghadapi para buta kala, Sang Hyang Trimurti menggunakan cara tertentu. Dimanapun para buta kala itu berkumpul, di sana pula Sang Hyang Trimurti menari, sehingga membuat buta kala beserta penyakit lari tunggang langgang karena takut. Keadaan pun menjadi aman kembali. Bagian-bagian rangda mengandung suatu makna dan simbol tertentu. Misalnya lidah yang panjang sampai di perut mempunyai arti lapar yang terus-menerus, selalu ingin membunuh dan memakan mangsanya. Lidah yang keluar api adalah lambang dari pembakaran, yang berarti tidak ada sifat ampun. Segala yang masuk pasti dibakar. Mata mendelik dan melotot adalah simbol sifat marah, kejam dan bengis, mementingkan diri sendiri dan tidak percaya kekuatan orang lain. Taring yang panjang adalah simbol kebinatangan dari sifat-sifat binatang buas dan penuh kekejaman. Lidah-lidah api yang terdapat di atas kepala atau siwa duara adalah simbol sinar kesaktian. Tari Rarung, Barong, dan Rangda menunjukkan bahwa I Rarung adalah kaki tangan Betari Durga. Setiap malam I Rarung berkeliaran pergi ke kuburan untuk mencari mayat bayi. Pada saat I Rarung bertapa di kuburan, tiba-tiba datang Barong memporak-porandakan tapa I Rarung. I Rarung kemudian berkelahi dengan I Barong yang pada akhirnya I Rarung dapat dikalahkan. Karena kalah berperang tanding, I Rarung menghadap Betari Durga untuk melaporkan kejadian tersebut.
Betari Durga kemudian berperang melawan I Barong. Kaki tangan I Barong juga mengamuk. Dalam perang tersebut tidak ada yang kalah dan perang ini diabadikan sebagai perang Dharma atau kebaikan melawan Adharma atau kejahatan. Dalam pementasan Barong dan Rangde ini, terdapat orang narat dengan menggunakan keris yang lazim disebut dengan kerauhan. Orang yang mengalami kerauhan diliputi oleh suasana pengurangan kesadaran sampai total tidak sadar. Hal ini mempunyai maksud tertentu, yaitu mewujudkan komunikasi dengan roh, dewa atau Tuhan sesuai kepercayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Dipercaya bahwa dalam keadaan tidak sadar itu terjadi suatu penerobosan batas antara manusia dengan dewa atau roh. Roh yang telah menerobos perbatasan jiwa manusia memasuki dan menguasainya untuk sementara waktu. Gerak orang dalam keadaan kerauhan seringkali berakhir dengan mencapai puncaknya yang berupa konvulsi atau kejang-kejang yang sama sekali tidak mereka kuasai. Dalam keadaan kerauhan dapat memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada masyarakat yang biasanya petunjuk atau jawaban bagi masyarakat tentang apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Pementasan tari Barong dan Rangde untuk keperluan upacara tidak memperhatikan atau menghiraukan apakah penonton ada atau tidak. Kedatangan masyarakat tidak saja untuk menonton, tapi yang terpenting adalah untuk menyaksikan bahwa kewajiban masyarakat terhadap roh, dewa atau Tuhan telah dipenuhi. Dalam pikiran manusia bahwa para roh dan dewa juga perlu diberikan kepuasan. Demi kepuasan para dewa dan roh yang dianggap turun dari langit untuk menyaksikan upacara, maka masyarakat menyatakan kegembiraan dan kebaktiannya dengan membawakan banten-banten atau menyatakan kesetiaan dengan menarikan senjata. Tarian ritual memberikan kepuasan spiritual karena memenuhi kewajiban dalam keagamaan. Juga memberikan kepuasan dalam rasa keindahan kepada masyarakat yang menyaksikannya. Menurut Betara Ratu Gede, saya tidak sadar. Sampai situ saya narat itu dikasih lelaban ayam hitam. Saya tidak tahu diri waktu itu. Sampai situ sesudah saya dikasih sesajen namanya arak, itu barulah saya sadar. Itu setiap saya memundut nadiang itu selalu saya tidak sadar. Yang api wastana sebilang mundut ide Betara Gede, titiang nenten sadar, mangdekne titiang kaijen laban pitik selam bunika sesampun titiang
ijen sesajen mare tiang sadar ken dewek tiangi ken kentan tiang nenten sadar nggih monike tiang uning ayang.